Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan saya Nuruddin Ahmad Siddiqi, peserta PPG Prajabatan dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 21 November 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Dengan mengambil tema routing statis untuk kelas 11 kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Medan. Mohon koreksi dari dosen penguji untuk perbaikan saya selanjutnya. Dan inilah video selengkapnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke. Pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dian ya. Oke. Ya, Mbak Dian kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua. Amin. Oke, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita awali bersama dengan berdoa. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Untuk itu, untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran Bapak? Siap ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang routing statik ya. Sebelum saya masuk ke routing statik, ini ada motivation statement. Jadi, yakinilah bahwa setiap manusia ditakdirkan dengan kemenangannya masing-masing. Apakah kalian yakin? Ya, kenapa? Karena setiap manusia dalam kelahirannya sejak lahir saja sudah memenangkan satu sperma untuk menuju ke ovum dari berjuta-juta sel sperma. Itu adalah kemenangan dari kompetisi. Sampai hari ini kalian masih bisa menjalani kehidupan dengan berbagai masalah yang ada. Itu artinya kalian semua itu adalah pemenang. Jadi jangan sampai Iren ya dengan temennya, wah temennya bisa juara 1, saya tidak bisa. Kalian masing-masing mempunyai jalan kesuksesan masing-masing yang tidak tertukar gitu. Jadi semangatlah mengikuti pembelajaran, semangatlah menjalani hidup, karena setiap orang pasti akan mengalami kesuksesan. Tuhan sudah memberikan kita setiap jalan kehidupan atau puzzle kesuksesannya masing-masing dan tidak tertukar. Tinggal kita mau menjalani atau tidak, gitu ya. Siap menjadi orang yang sukses? Siap. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Angkat tangan. Oke, semua pengen jadi orang sukses ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari akan salah satu menjadi jalan kita menuju ke kesuksesan. Kita akan belajar apa? Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, apa yang akan kita pelajari ini nanti akan berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, gitu ya. Jadi akan terkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang berhubungan dengan pelajaran, misalnya kalian akan mengirim produk ya, mengirim produk atau mengirim barang. Ada yang pernah mengirim paket barang kemana? JNE ya, lewat JNE ya. Ya. Jadi kalau kita mengirim paket barang, ngirimnya kemana? Tujuannya Surabaya ya, gitu ya. Kan kalian nggak perlu langsung mengirim barangnya ke Surabaya kan? Nah, tinggal titip ke ekspedisi ya, bisa kurir, bisa ke JNE, bisa ke JNT atau pos itu ya. Nah, itulah di proses ekspedisi barang itu sama seperti yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengirim barang ke Surabaya, tapi kita cukup titip ke ekspedisi, maka nanti ekspedisi akan mengirim paketnya sesuai tujuannya. Nah, tentunya ekspedisi dia punya
jalur-jalur ekspedisinya masing-masing. Nah, gitu. Sama juga nanti yang akan kita pelajari tentang routing, yaitu hampir sama seperti ekspedisi ya. Oke, yang pertama untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengevaluasi routing statis. Yang kedua adalah mengkonfigurasi routing statis. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya diharapkan untuk kognitifnya kalian bisa menjelaskan konsep routing statik. Yang kedua, menganalisis prosedur perancangan routing statik. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah perancangan routing statis. Dan yang keempat adalah menguji hasil konfigurasi routing statis. Tujuannya, nanti kita akan menggunakan problem based learning. Nanti setelah diskusi, diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep routing statis, kemudian bisa menganalisis prosedur bagaimana perancangan routing statis, kemudian untuk praktikum kalian bisa menerapkan langkah-langkah perancangan routing statis secara sesuai SOP, dan yang terakhir kalian bisa menguji hasil konfigurasi routing statis tersebut ya. Oke, sekarang saya ingin apa yang kalian tahu. Bagaimana sebuah komputer satu dengan komputer yang lain, misalnya komputer satu ada di sini ya, komputer satunya ada di kota yang berbeda, bisa berkomunikasi. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, silakan kalian berpendapat masing-masing, bisa membuka aplikasi Mentimeter ya, aplikasi Mentimeter. Nanti silakan kalian memberikan gagasan masing-masing. Oke, silakan. Untuk kodenya 18124238. Oke. Ini saya menggunakan aplikasi ini supaya semuanya bisa berpendapat ya, karena kalau saya satu-satu nanti waktunya takut tidak cukup, makanya ini saya pakai aplikasi ini supaya semuanya bisa berpendapat gitu ya. Silakan dijawab. Menurut kalian apa yang membuat satu komputer dengan komputer yang lain beda jaringan bisa berkomunikasi? Oke, ini sudah muncul jawaban kalian masing-masing ya. Ada banyak yang menjawab karena ada internet ya. Misalnya sini dengan jaraknya beda negara, internet ya bisa ya. Karena ada jaringan, ya pasti ada jaringan karena terhubung ya mungkin ya. Nah, karena ada kabel, karena ada IP address, karena ada internet, karena ada jaringan komputer, karena ada kabel, karena ada wifi, sinyal. Nah ini semua jawabannya benar ya, benar. Tinggal nanti yang mana yang paling benar. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di sebelumnya di kelas 10 maupun di pelajaran TKJ sebelumnya, biasanya dalam satu lab itu dihubungkan dengan apa? Dengan kabel ya. Antara komputer satu dengan yang lain dihubungkan dengan kabel. Nah, kabel terhubung dengan yang namanya konsentrator. Misalnya ada hub atau switch. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudah beda jaringan, beda lab, beda manajemen ya. Misalnya sini satu lab nanti berhubung dengan tempat lain yang sudah beda jaringan. Nah, yang caranya yang paling tepat yaitu dengan cara routing ya, dengan routing. Jadi sebenarnya internet yang ada di dunia ini sebenarnya adalah gabungan dari banyaknya router atau banyaknya proses routing yang ada gitu ya sebenarnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan topik masalah yang akan nanti kita pecahkan bersama-sama ya. Apa masalahnya? Tadi seperti yang di awal tadi. Jadi gimana caranya satu jaringan ini kan satu jaringan komputer sama router ini satu jaringan, misalnya satu lab, atau diibaratkan ini satu perusahaan pusat ya. Dia mau berhubungan dengan cabang, misalnya cabangnya udah beda kota ya, udah beda jaringan. Nah, ini gimana caranya menghubungkan antara bosnya di sini pusat bisa berkomunikasi dengan karyawan yang ada di cabang. Nah, sebelum nanti kita praktek, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu routing ya. Jadi routing itu adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari
sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berbeda di jaringan yang berbeda, yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi intinya routing itu adalah proses mengirimkan paket ke alamat yang berbeda jaringan, berbeda network, berbeda alamat ID ya, network ID ya. Nah, itu sudah berbeda. Gini, kira-kira sudah paham? Atau ada pertanyaan? Sudah paham ya? Kita lanjut. Jadi routing itu ada routing statis sama routing dinamis. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah routing statis. Nah, routing statis itu adalah proses routing di mana route pada routing tabel dari setiap router ditambahkan secara manual. Kata kuncinya apa? Manual. Jadi harus dikenalkan. Misalnya jaringan pusat mau berkenalan dengan jaringan cabang harus saling berkenalan ya. Jadi harus dimasukkan secara manual. Kalau routernya 2 harus saling routing ya, routing A ke B, B ke A. Itu jadi ditambahkan secara manual. Nah, apa itu routing tabel? Routing tabel adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung secara langsung maupun network yang tidak terhubung secara langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Jadi intinya routing tabel itu berisi informasi destination-nya mau kemana, lewatnya mana. Itu ya. Jadi routing tabel itu tabel routingnya. Nah, setiap router itu mempunyai routing tabel. Ya. Supaya dia tahu informasinya. Oh, kalau mau ke Jogja biasanya lewat mana? Kalau dari sini mau ke Jogja lewat mana? Lewat Klaten. Nah, itu di situ tertulis informasinya. Mau ke Jogja lewat Klaten, lewat jalan mana? Jalan Solo Jogja. Ya, gitu. Mau ke Cawas melewati mana? Beji, ya betul ya. Mau ke Cawas melewati Beji. Jadi di router mencatat routing tabel destination Cawas, lewatnya Beji. Nah, gitu. Dia akan disimpan oleh router. Itulah yang dinamakan routing tabel. Ada pertanyaan untuk routing tabel? Pak, saya mau tanya. Untuk network yang terhubung dan tidak terhubung itu spesifikasi lebih jelasnya gimana ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Vita ya. Jadi bagaimana perbedaan langsung sama tidak langsung, gitu ya. Nah, jadi setiap router dia akan menyimpan routing tabel baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang terhubung secara langsung, dia otomatis akan tercatat. Ya, biasanya DAC, dynamic active connected misalnya. Jadi langsung dicatat oleh router ketika kabel dicolokkan ke tetangganya. Nah, itu secara langsung. Misalnya sini tadi mana? Pedan mau ke Cawas ya? Nah, melewati mana? Melewati Beji. Nah, jadi yang dimaksud direct connected itu antara Pedan sama Beji. Dekat kan? Dekat. Nah, itu udah secara langsung terhubung. Nanti akan lebih paham misalnya ada router yang banyak secara direct connected itu adalah dua router yang terhubung secara langsung oleh kabel. Jadi dia nggak perlu disetting routing. Nah, misalnya A, B, C, yang A sama B sudah langsung terkoneksi ya tanpa ada proses routing. Ini namanya direct connected. Nah, yang tidak langsung remote network itulah yang nanti akan harus di setting routingnya. Itu sudah paham ya? Ya, Pak, sudah paham. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini misalnya proses pengiriman paket ya, sama seperti routing tadi ya. Proses pengirimannya misalnya kalian mau mengirimkan paket sini ke Surabaya tadi ya, masukkan ke ekspedisi. Sama juga seperti routing. Nah, misalnya ini ada surat, saya ingin mengirimkan paket ke network 172.16.3.2 yang sini ya. Ini mau dikirim ke 3.2, sudah beda network. Jadi nggak perlu ini langsung ke sana, nggak perlu langsung berangkat sendiri, tapi cukup ke ekspedisi akan bilang
kirim saja paketnya ke saya, nanti akan saya kirimkan melalui gateway. Inilah gateway-nya. Itu ya. Gateway. Nah, nanti paket kemudian dikirimkan ke ekspedisi. Ekspedisi nanti yang akan mencatat dia paket ini akan menuju kemana, lewatnya mana, gitu. Jadi router dia akan mencatat, oh paket ini akan ditujukan ke suatu tujuan, kemudian gateway-nya akan melewati mana, gitu. Itu tugasnya router. Setelah diketahui tujuannya, pada paket ini ditujukan ke 172.16.3.2, maka akan mengecek, routing tabelnya akan mengecek agar mengetahui rute terbaik ke network tersebut, ya. Nah, nanti akan tercatat di yang namanya routing tabel. Jadi di dalam routing tabel itu terdapat tujuannya kemana sama gateway-nya yang akan dilompati kemana. Kemudian router akan mengirim paketnya ke tujuannya sesuai dengan routing tabel tadi. Nah, ini paket saya terima, akan saya kirimkan ke alamat tujuannya. Gitu. Jadi yang mengirimkan tadi tinggal siapa? Router ya, yang mengirimkan router dia. Jadi sesuai dengan routing tabel tadi. Nah, paket sudah diterima. Kata kuncinya di sini di dalam routing ada dua kata kunci penting ya. Yang pertama, mau kemana, network destination-nya, dan juga lewat mana, nah, gitu ya. Coba disebutkan kunci penting routing statis. Yang pertama, mau kemana. Yang kedua, ya, jadi mau kemana, lewat mana. Mau kemana adalah network destination, lewat mana adalah gateway. Di sini network destination ya, bukan IP address. Nah, ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya network destination sama IP address? Kalau network destination biasanya terakhirnya berapa? 0 ya. Biasanya terakhirnya 0. Itu nanti akan sudah bisa berkomunikasi dengan semua alamat network yang ada di tujuan itu. Nah, gateway itu adalah, ada yang tahu gateway itu apa? IP tetangga yang terdekat itu ya. Jadi network destination adalah network tujuannya, kemudian gateway adalah IP tetangga yang terdekat. Gitu. Ada yang mau tanya di sini? Sudah paham ya? Oke, sudah paham. Kita simulasikan untuk routingnya. Nih, jadi nanti masing-masing akan praktek secara kelompok ya. Dibuat kelompok, satu kelompok 3 atau 4 orang. Nanti satu kelompok akan praktek routing statis gitu. Menggunakan router buat secara langsung aja biar secara langsung alat. Nanti kita konfigurasi routing statis dengan 3 router. Jadi yang perlu disetting dalam routing statis tadi. Jadi yang paling penting adalah destination di sini ya, tujuannya. Ini misalnya 192.168.2.0. Jadi ini networknya ya. Networknya 1.0 networknya. Misalnya ini mau ke routing sini, maka destination-nya adalah, coba kalau yang sini misalnya A ke B, destination-nya berapa? Disebutkan bareng-bareng. 172, lihat. 22 16 1.0 ya. Jadi networknya 1.0 supaya nanti sudah bisa komunikasi ke laptop, juga bisa ke sini. Itu. Jadi net destination-nya ini. Kemudian gateway-nya adalah IP tetangga yang terdekat, yaitu berapa? 172.16.1.2. Nah, itu. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Kalau DAC itu artinya Dynamic Active Connected, jadi dia terhubung secara langsung, dinamik ya. Nah, nanti ada AS. AS ini yang routing static, artinya aktif statis. Nah, kalau sudah setting routing statis, nanti akan ada aktif statis. Nah, gitu. Sudah paham? Ya, kalau sudah, nanti kita akan praktek dengan topologi sebagai berikut. Nah,
Nanti akan kita praktek secara kelompok dengan topologi seperti ini. Jadi ceritanya ada suatu kantor memiliki cabang A, B, C. Jadi ketiganya harus berhubungan ya. Nah, nanti ada yang sebagai A networknya ini 192.168.10.0 networknya. Kemudian yang B networknya 192.168.20, yang C 30. Nah, gitu. Nanti A routing ke B, B routing ke A 2 ya. Kemudian B routing ke C, C routing ke B. Itu dulu saling kenal dulu ya. Nah, kalau udah yang tetangga dekatnya sudah bisa, baru lompat A routing ke C. A routing ke C, C routing ke A. Ini kalau sudah ya. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke, untuk kelompoknya nanti berdekatan aja. Jadi ini 1, 2, 3 satu kelompok. Di sini satu kelompok. Nanti yang lain, yang belakang juga 3 ya. Satu kelompok, satu kelompok. Satu kelompok mempraktekkan routing untuk 3 router ya. Oke, silakan. Untuk modulnya sudah saya bagikan di grup ya. Nanti ada di situ ada modul sama tutorialnya dalam setting routing statis. Kemudian ada LKPD yang harus kalian kerjakan, diisi nanti. Kemudian kalau sudah selesai, nanti masing-masing atau perwakilan aja ya, perwakilan nanti presentasi hasil prakteknya gitu. Jadi ini sebuah masalah yang nanti akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sudah siap? Siap. Siap, oke. Ini yang mau jadi A siapa dulu? Yang jadi A, B, C siapa? Ini A, ini B, ini C. Pertama setting IP address dulu. A sudah sesuai IP address-nya. Itu yang 192.168.10.1, kemudian 12.12.1 sudah. Nah, kalau udah antara PC sama ini sudah terhubung. Antara PC sama laptop sama router sudah bisa ngeping PC-nya sendiri. Kamu juga ke PC-mu sendiri sudah. Yang sini juga sebagai C ya, IP address-nya yang ke arah ke PC sudah sama IP address PC di setting. Nah, sekarang masing-masing sudah bisa komunikasi ke jaringannya. A sudah bisa komunikasi ke jaringannya, B sudah bisa komunikasi jaringannya, ini sudah bisa komunikasi ke jaringannya. Nah, sekarang hubungan antara jaringan satu dengan yang lain dihubungkan oleh apa? Jaringan satu dengan yang lain dihubungkan oleh apa? Router. Jadi yang bekerja sekarang router. Router bekerja untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Maka kata kuncinya routing, kata kuncinya routing tadi apa? Mau kemana? Lewat mana? Mau kemananya adalah destination. Lewat mananya? Gateway. Jadi yang perlu disetting adalah destination network dan juga gateway. Masuk ke IP route, yang disetting adalah destination network dan juga gateway. Nah, jadi sini komunikasi ke destination-nya. IP route semua masuk ke IP route. Nah, pertama kamu ke B dulu kan? Kamu kan ini. Iya. Tapi kan nggak kenal ini ya? Nggak kenal kan? Yang mengenalkan adalah gateway-nya ini. Ya, gateway-nya ini ya kan. Nah, jadi ininya berapa? Destination-nya berapa? Ya. Ya, gimana? Sudah bisa? Pak, permasalahannya ini router sama router udah bisa, tapi ke kliennya itu belum bisa. Oke. Berarti secara jaringan sudah bisa ya? Iya. Berarti routingnya sudah berjalan, tinggal apa tadi? Kliennya. Jadi di dalam Windows itu ada firewall yang menghalangi untuk ngeping itu. Nah, jadi kita bisa mematikan dulu yang namanya Windows firewall-nya. Mungkin di PC A bisa dimatikan di bagian control panel, on off-nya di turn Windows Defender firewall on or off. Nah, itu dulu di turn off dulu, matikan. Turn off, matikan. Satunya juga matikan. Oke. Kemudian coba ngeping pakai CMD, ngeping ke 19 ping 192. Sana juga coba ngeping ya 30 yang ke networknya C.
Ya, ke PC langsung aja. 5. Nah, udah bisa ya. Sini udah bisa ngeping ke sini. Sini ngeping ke networknya sana. PC-nya langsung aja. Nah, itu router ya. Udah bisa ke router. Coba ke PC-nya. 10.5 ya. Oke, sudah bisa ya. Berarti sekarang semua komputer dari kliennya network sudah bisa komunikasi ya. Oke, tadi sudah praktek ya dalam satu kelompok untuk routing statis. Selanjutnya silakan perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari prakteknya. Silakan siapa yang mau maju? Angkat tangan. Oke, silakan kelompoknya Vita dan teman-teman ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil routing statik yang telah kami buat. Saya sebagai router A melakukan 3 kali routing. Yang pertama menggunakan network destination 192.168.20.0. Yang kedua 23.23.23.0. Yang kedua 192.168.30.0 dan menggunakan gateway 12.12.12.2 sebagai IP address router yang terbuka. Saya sebagai network C melakukan 2 kali routing statik dengan tujuan pertama router A dengan network destination 192.168.10.0/24 dengan gateway 12.12.12.12.1 dengan tujuan kedua router C dengan network destination 192.168.30.0/24 dengan gateway 23.23.23.3. Di sini saya menggunakan router C yang melakukan 3 routing, yaitu yang pertama 192.168.20.0, yang kedua 12.12.12.0, dan yang terakhir adalah 192.168.10.0, dan gateway adalah 23.23.23.2. Di sini dapat kita simpulkan bahwa routing statis memiliki konfigurasi untuk melakukan network destination dan gateway. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh salah satu kelompok tentang praktek routing statik ya. Untuk selanjutnya, mari kita evaluasi dari praktek hari ini. Apakah ada masalah-masalah atau kendala yang kalian hadapi selama praktek routing statik tadi? Silakan yang mau menyampaikan permasalahan, silakan angkat tangan. Pak, mau nanya, kalau ada kasus router lebih dari 3, misal 10, apakah masih bisa menggunakan routing statis dengan melakukan 10 kali routing? Oke, tadi pertanyaan yang bagus dari Kusuma ya. Jadi, tadi kan kalian sudah praktek menggunakan 3 router ya, melakukan routing. Router A-nya melakukan routing 3 kali, router C juga 3 kali gitu ya. Nah, kalau misalnya routernya ada 10 gitu ya, apakah juga melakukan router 10 kali? Nah, kan capek ya, saling routing sebanyak 10 kali. Nah, jadi memang routing statis itu mempunyai keunggulan, kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, kalau hanya menggunakan router yang sedikit, misalnya 2 atau 3 router, masih bisa menggunakan router statis. Tapi kalau sudah banyak
tidak direkomendasikan menggunakan routing statis. Kenapa? Karena cukup kompleks ya, untuk kompleks bisa menggunakan routing dinamis. Apakah kelemahan dan kelebihannya? Kalau routing statis itu kelebihannya memorinya sedikit. Karena apa? Karena router sudah memiliki informasi-informasi routing tabelnya, ya sudah di ini. Jadi RAM-nya cukup menghemat RAM-nya, gitu. Jadi prosesnya tidak ini. Tapi kalau repotnya atau kelemahannya dari routing statis, yaitu agak repot. Masing-masing harus saling dikenalkan, ya. Itu kelemahannya. Oke, setelah kalian praktek routing statis agar semakin paham tentang konsepnya, apa sih yang paling penting di situ, untuk mengukur pengetahuannya kita akan melakukan evaluasi belajar dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi silakan dibuka aplikasi Quizzes ya, boleh dari HP-nya, boleh dari komputernya. Oke, silakan bergabung di Quizzes dengan kode 791317 ya. Ini sudah masuk 22 ya. Kita mulai ya. Jadi nanti soal dan jawaban ada di layar masing-masing. Silakan dikerjakan sesuai pemahaman kalian masing-masing. Nah, nanti yang jawabannya banyak yang benar ada di rank atas ya. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi belajar ya menggunakan Quizzes. Tadi ada banyak yang mengerjakan dengan benar, tapi ada juga yang masih salah. Saya melihat di soal nomor 6 masih banyak yang salah. Di sini pertanyaannya, perintah yang digunakan untuk melihat jalur mana saja yang dilewati menuju tujuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah tracer ya. Kalau misalnya antara satu IP dengan IP yang lain, itu menggunakan perintah apa? Ping ya, ping. Tapi kalau melihat rutenya melewati mana saja, itu kita bisa menggunakan perintah tracer. Oke, sudah paham ya? Oke, sebelum ditutup, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta untuk kalian menyimpulkan ya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Jadi nanti silakan disimpulkan apa sih routing itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih proses routing statis yang paling penting itu kuncinya apa itu ya dalam routing statis. Kemudian yang ketiga, cara menguji koneksi yang sudah dikonfigurasi routing. Oke, silakan yang mau menyimpulkan angkat tangan. Ya, silakan Vita. Di sini bisa dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, routing berarti mengirimkan paket pada jaringan yang berbeda. Untuk yang kedua, routing statis itu gimana? konfigurasi yang diperlukan dalam routing statis yaitu menggunakan destination network dan gateway, atau mau kemana, lewat mana. Oke, bagus ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga tentang cara menguji routing statis dengan apa? Ada yang mau menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan. Untuk mengetahui koneksi antar alamat kita dapat menggunakan perintah ping, serta untuk mengetahui jalur mana yang dapat dilalui bisa menggunakan perintah tracer. Oke, plus untuk teman-teman kalian yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi 3 kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang routing yang berarti mengirimkan paket pada jaringan yang berbeda. Kemudian konfigurasi penting dalam routing statis itu adalah mau kemana, lewat mana. Jadi destination networknya sama gateway-nya. Kemudian yang ketiga, untuk menguji koneksi menggunakan ping, sedangkan untuk mengecek jalurnya menggunakan perintah tracer. Oke, begitu untuk
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya mengenai routing dinamis. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat nanti di kehidupan kita sehari-hari. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.